rame, tidak jelas asal usulnya bagaimana, kepentingannya apa, apalagi manfaatnya apa. Tidak jelas dari mana. Persoalannya sangat jelas, cetha wela-wela, yakni persoalan tentang nasab para habaib. Sekali lagi, persoalan nasab para habaib Bani Alawi yang ternyata ditemukan terputus, seperti yang disampaikan oleh risetnya Kiai Madudin Banten. Terputus dari siapa? Terputus dari nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat jelas, persoalannya sangat jelas. Kalau Anda membantah itu, ya silakan dibantah berdasarkan kitab-kitab nasab yang ada yang menyatakan bahwa nasabnya para Bani Alawi, para habaib ini menyambung kepada Rasulullah. Dasarnya mana? Itu persoalannya. Sederhana, hanya itu saja persoalannya. Jadi sekali lagi saya kasih tahu ke Gus Kausar, akar persoalannya adalah keturunan atau marga atau bani atau klan Ba'alawi yang dinyatakan terputus atas hasil riset ilmiah yang dilakukan oleh Kiai Madudin Usman Banten. Itu akar persoalannya ya Gus Kausar, sebelum beliau nanti memberikan komentar lagi di panggung-panggung berikutnya, biar kalau nanggapi itu pas. Jadi kalau mau nanggapi ya Gus Kausar, itu akar persoalannya. Kalau antum tidak sependapat dengan pendapatnya Kiai Mad tentang klan Ba'alawi itu, tinggal kumpulkan Basul Masail, cross check gitu, apa yang diputuskan oleh Kiai Mad benar apa enggak. Itu. Nah, kalau udah tahu semua itu, kumpul, mau nanggapin, bantah, ya udah sampaikan. Itu saja, nggak usah kemana-mana. Karena akar persoalannya itu terputusnya klan Ba'alawi, silsilah Ba'alawi ke Rasulullah SAW di Imam Ubaidillah. Itu persoalan pokoknya ya Gus Kausar. Kalau mau nanggapi lagi besok. Tapi kalau menganggap tidak penting seperti tadi antum katakan, ya sudah, nggak usah ikut nanggapi. Kalau dianggap tidak penting, lo udah nganggap tidak penting, tapi nanggapin terus baper gitu loh, dibully. Ya mengapa dibully? Karena antum ibarat ini sedang berdiskusi perang di Ponorogo, antum cerita perang Aceh, lo kan nggak nyambung gitu kan, subjek predikat objeknya berbeda, jadinya malah mambrah-mambrah, nggak karu-karuan. Mambrah-mambrah itu bahasa Banyumas Gus Kausar, intinya ya kemana-mana, nggak fokus gitu. Sebenarnya inti masalah itu salah satunya adalah superioritas dan arogansi. Ya. Superioritas menganggap bahwa dirinya itu menjadi klan yang paling baik di bumi Nusantara. Sementara itu tidak terbukti sebagai keturunan Nabi. Itu kan mengaku paling hebat lah, di darahnya ada mengalir gitu kan. Yang kedua, arogansi. Arogansi ini tidak diajarkan di Ahlussunnah wal Jamaah. Contoh kecil saja, bagaimana Rizik mengangkat dirinya sebagai imam besar. Apakah itu bukan arogansi? Siapa yang berhak mengangkat dia sebagai imam besar? Apa ini tiru Mufti Batawi? Gitu loh. Menganggap dirinya sebagai superioritas, terus nyalah-nyalah ke pribumi yang lagi berjuang untuk melawan VOC. Ini kita lagi berjuang bagaimana menghindarkan diri dari kemiskinan akibat resesi, akibat COVID, nyalah-nyalah ke pemerintah gitu loh. Saya tambahi, tadi dia mengatakan orang penting gitu loh, buat apa? Saya tegaskan lagi gitu loh, bahwa ini penting. Mengapa ini penting? Ini berangkat dari akar persoalan loh ya, tadi tentang silsilah Ba'alawi. Kalau mereka pakai stempel itu, stempel sebagai cucu Nabi, sebagai zuriat Nabi, itu menjadi masalah besar, Gus Kausar, menjadi masalah besar di Republik Indonesia ini, di tanah air Nusantara ini. Mengapa menjadi masalah? Karena klaim atau stempel sebagai cucu Nabi itu kerap kali disalahgunakan
dalam banyak hal, dalam bidang sosial, ekonomi, politik. Semuanya. Yang kecil-kecil dalam skala sosial, ekonomi. Betapa banyak oknum-oknum dawir nyatroni kiai-kiai NU, santri-santri NU dengan bawa stempel cucu Nabi, meminta dengan cara yang tidak sopan, dengan cara yang tidak etis, kalau nggak dikasih nyepatani. Itu dunia pesantren tahu semua itu. Berbahaya intinya. Berbahaya. Dengan stempel itu orang menjadi takut, doktrin. Maka ini harus segera dibabat habis. Harus segera diselesaikan. Walat. Nah ya, itu mengapa itu penting? Itu contoh yang kecil. Yang besar dalam skala politik, kapitalisasi nasab ini, stempel diri, mengaku diri, mengklaim diri sebagai cucu Nabi digunakan di jalur politik sejak tahun 2016. Demo-demo besar berjilid-jilid di Jakarta. Pimpinannya itu ya pentolan-pentolan mereka bela agama, bela Nabi, bela Islam, bela habaib, siap bela habaib, siap mati demi habaib, enak temen. Kemudian digunakan itu untuk memprovokasi massa, mengawet massa mau ngikut karena yang ngajak adalah mengaku cucu Nabi. Ini masalah besar. Itu masalah besar, ngaku cucu Nabi. Diajak ya kalau diajaknya ke jalan yang benar. Kalau diajaknya untuk melawan negara, diajak untuk membenci pimpinan yang sah, presiden zalim, cokodok, ya, masih ingat kan suara-suara itu? Nah, ya. Mari kita siap kepung istana. Oh, istana Mbahmu dikepung, antum-antum itu pengungsi di sini. Sekali lagi antum-antum itu keturunan pengungsi di tanah Nusantara ini. Jangan macam-macam. Anda kok mau ngepung istana, mau menurunkan presiden Indonesia yang sah. Antum yang saya lempar ke laut Nusa Kambangan sana. Biar dimakan hiu. Pengungsi-pengungsi aja, hormati rumah gitu loh. Kita itu pemilik Nusantara. Pemilik rumah itu kita. Mereka itu keturunan pengungsi itu macam-macam. Jadi penting. Ketika ini kemudian kita selesaikan bahwa mereka memang bukan cucu Nabi, ya, jangan lagi jualan Nabi, jangan lagi mengaku cucu Nabi, baik untuk kepentingan ekonomi, sosial, politik atau apapun. Dah kembali ke kehidupan yang benar kalau masih mau diajak bersatu di Indonesia ini. Gak harus ngaku cucu Nabi untuk dapat uang. Macul ya macul baik karena wong Banyumas, dodol mie ayam halal kan berkah gitu loh. Atau jualan minyak wangi, jualan batik, jualan sarung kan, jualan serban. Nah, ya nggak usah jualan cucu Nabi, nggak usah jualan durian Nabi. Itu kan bajuk kan, tahu nggak bajuk itu? Bajuk. Saru itu loh, ya kurang ajar. Lah ya cucu Nabi apa? Nabi kok dijual untuk kepentingan perut pribadi itu politik. Untuk memperkaya diri. Iya. Jadi itu penting, sangat penting, Gus Kausar ya. Kalau antum bilang nggak penting, ya, menurut saya salah. Antum kurang cara wong Banyumas ya Gus Kausari. Dolane kurang adoh. Kopine kurang kental. Pemane? Turune kurang wengi. Udude kurang banter. Kurang abot. Sedotane kurang jero. Kurang jero. Jadi antum baca sejarah lagi Gus Kausar. Banyak sejarah NU, sejarah berdirinya Republik ini, sejarah kedatangan imigran Yaman ke Indonesia, sejarah Wali Songo. Ini bukan persoalan Wali Songo durian Nabi atau bukan, ini persoalan klan Pahlawi nyambung atau tidak ke Kanjeng Nabi. Jadi emosi lah Bang. Itu Kang Huri. Jadi tadi disinggung masalah doktrin fanatik mahabbah. Mahabbah didasari oleh fanatisme doktrin itu nantinya akan timbul perbudakan baru. Kalau boleh saya bicarakan seperti itu. Nah ini tadi sudah kita dengarkan dari Gusmar, walaupun dengan ya rada sedikit emosi ya memang seperti itu kenyataannya. Jadi kalau Gus Kausar tadi tidak tahu permasalahan, sebelumnya mungkin tahu, tapi rikuh bisa jadilah. Budaya rikuh inilah yang justru harus kita kikis. Demi apa? Demi masyarakat luas gitu.